Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik ke-6, media pertumbuhan bakteri dan jamur, mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Radiatul Madirahma dengan NIM 2109511015 dari kelas A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah bakteriologi dan mikologi yang diampu oleh Bapak Dr. Hewan I. Nengah Kertabesung, MSI. Sebelumnya kita akan bahas apa itu pengertian media pertumbuhan. Media pertumbuhan adalah suatu bahan yang terdiri atas nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Media sendiri berfungsi sebagai 1. Menumbuhkan, 2. Memperbanyak, 3. Mengisolasi, dan 4. Mengidentifikasi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, yaitu yang 1. pH, kedua suhu, ketiga nutrien, 4 oksigen, 5 tekanan osmosis, dan 6 sterilisasi. Faktor yang pertama adalah pH. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH netral berkisar 4,6 hingga 7 yang merupakan kondisi optimal untuk pertumbuhan bakteri. Yang kedua adalah suhu. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhannya, mikroba dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Dapat dilihat pada grafik tersebut, yang pertama adalah Psicophils atau cold loving, yang merupakan mikroba yang suhu pertumbuhannya berkisar antara 0 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua yaitu Mesophils atau moderate temp loving, yaitu mikroba yang memiliki kisaran suhu pertumbuhan antara 20 sampai 45 derajat Celcius. Kebanyakan mikroba perusak pangan merupakan mikroba Mesophils karena mereka tumbuh baik pada suhu ruang atau kamar. Yang ketiga, Thermophils atau heat loving, yang merupakan mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Pada bakteri patogen, umumnya memiliki suhu optimum pertumbuhan 37 derajat Celcius yang juga merupakan suhu tubuh manusia. Karena itulah, tubuh manusia merupakan wadah yang memiliki suhu yang baik untuk pertumbuhan beberapa bakteri patogen. Ketiga adalah nutrien. Mikroba merupakan makhluk hidup sehingga memerlukan nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri antara lain adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah logam kecil lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Karena itu, berdasarkan kebutuhan oksigennya, mikroba dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama aerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua anaerob, mikroba yang tidak butuh oksigen untuk pertumbuhannya. Ketiga, anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Dan yang keempat adalah mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen normal yang ada di udara. Mikroba perusak pangan sebagian besar tergolong aerob, sedangkan bakteri yang terdapat pada sistem pencernaan manusia tergolong bakteri anaerob fakultatif. Yang kelima adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis akan mempengaruhi bakteri. Apabila tekanan tersebut hipertonis, maka sel akan mengalami plasmolisis dan rusak. Sebaliknya, jika tekanan tersebut hipotonis akan menyembuhkan pembengkakan yang merusak sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmosis yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmosis dengan lingkungan tetap tidak boleh terlalu besar. Dan faktor yang terakhir, yang keenam, yaitu sterilisasi. Nah, maksud sterilisasi ini adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri haruslah steril agar tidak ada mikroba lain yang tidak diinginkan tumbuh dalam media tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam jenis media. Media dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, komposisi, dan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, media dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah media padat. Media yang mengandung kurang lebih 15% agar sehingga dia menjadi padat. Media ini umumnya digunakan untuk bakteri, ragi, jamur, maupun mikroalga. Yang kedua, media semi padat, yaitu media yang mengandung air kurang dari yang seharusnya, yaitu sekitar 0,3% hingga 0,4%, sehingga media ini menjadi kenyal, tidak padat namun tidak cair. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik, dan untuk melihat pergerakan mikroba. Dan yang ketiga adalah media cair, media yang tidak ditambahkan bahan pemadat. Umumnya media ini digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Kemudian, berdasarkan komposisinya, media dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, media alami atau non-sintetis. Merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami di mana komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya, seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan, sayur, dan sebagainya. Contoh dari media ini adalah tomato juice agar. Yang kedua adalah media semi-sintetis, yaitu media yang tersusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintetis. Contohnya, kaldu nutrisi disusun dari apeton
10 gram, ekstrak daging 10 gram, NaCl 5 gram, dan Aquades 1000 ml. Dan yang ketiga adalah media sintetis, tersusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti. Contohnya adalah McConkie agar. Selanjutnya adalah media berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama media umum, 2 media diferensial, 3 media selektif, 4 media diberkaya atau enrichment, 5 media uji atau identifikasi, dan 6 adalah media spesifik. Yang pertama, media umum, yaitu media yang mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya adalah nutrien agar dan blood agar. Yang kedua adalah media diferensial, yaitu media yang digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lainnya. Di dalam media ini ditambahkan bahan-bahan kimia dan reagensia tertentu yang menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jenis lainnya. Contoh medianya adalah KA agar dan TSIA atau triple sugar iron agar. Yang ketiga adalah media selektif, yaitu media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara mikroba yang lainnya terhambat. Pada media selektif ini ditambahkan bahan-bahan tertentu yang akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Contohnya adalah McConkie agar atau MCA, ditambahkan garam empedu atau bile salt dengan tujuan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri di luar saluran cerna. Sedang bakteri yang tumbuh di saluran cerna seperti E. coli, Salmonella, dan lain-lain dapat tumbuh. Perlu diketahui juga media MCA bisa disebut media selektif maupun media diferensial. Oleh karena itu media ini digolongkan ke dalam media selektif diferensial. Contoh lain dari media selektif adalah CLED. Yang keempat adalah media diberkaya atau enrichment, yaitu media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Media ini memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya kaldu selenit atau kaldu tetrathionat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja. Pada media diberkaya ini juga dapat ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam suatu campuran berbagai mikroba. Contohnya adalah coklat media agar dan yeast ekstra potasium nitrat agar. Yang kelima adalah media uji atau identifikasi, adalah media yang digunakan untuk identifikasi mikroba. Contohnya adalah Mueller-Hinton agar atau MHA. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah media spesifik, yaitu medium yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan, misalnya medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli pada air sumur. Dengan ini telah berakhir materi media pertumbuhan bakteri dan jamur. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.